Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya. Sidang nomor 0779 garis miring PDTG garis miring 2022. Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan terdakwa Adnan Fahri, Hendy Hendrian, dan Ijudin Ali akan segera dimulai. Pada Ketua Majelis Hakim, anggota diharapkan memasuki ruangan persidangan. Para hadirin mohon untuk berdiri. Silakan pada semua itu setelah diharapkan untuk kembali pada sesi. Bagaimana kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana kepada penasihat umum, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana kepada penasihat umum, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Bagaimana kepada para saksi, apakah sudah siap? Sudah yang mulia. Baiklah, sidang kasus peredaran narkoba nomor 079 garis miring 2022 garis miring pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 pengadilan negeri Kota Sukabumi dengan terdakwa Adnan Fahri, Hendy Hendrian, dan Ijudin Ali dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum silakan untuk membawa terdakwa ke ruangan persidangan. Baik yang mulia, kepada panitera silakan terdakwa masuk ke ruangan persidangan. Para terdakwa silakan masuk ke ruangan persidangan. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan identitas terdakwa. Nama Adnan Fahri Ramadan, umur 23 tahun, agama Islam. Nama Hendy Hendrian, umur 25 tahun, agama Islam. Nama Ijudin Ali, umur 22 tahun, agama Islam. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum silakan untuk membacakan dakwaan. Silakan. Baik yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran narkoba nomor 0779 garis miring PDT-G garis miring 2022 Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan terdakwa Adnan Fahri, Hendy Hendrian, dan Ijudin Ali dakwaan bahwa terdakwa Hendy Hendrian pada hari Kamis 15 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 16.30 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan dan membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menjalankan narkotika golongan 1 yang berbentuk sebuah tanaman seluas 10 meter persegi dan sabu-sabu seberat 30 gram, bahwa terdakwa Hendy Hendrian pada hari itu menjual barang jenis sabu-sabu seberat 25 gram dan ganja 15 gram serta 5 botol minuman beralkohol kepada terdakwa Adnan Fahri dan Ijudin Ali di sebuah rumah petak dekat dengan perkampungan warga. Dakwaan yang kedua, Bawaslu dan terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2022 melakukan transaksi dan penganiayaan penyekapan terhadap korban selama 7 hari 7 malam di sebuah rumah peta dengan perkampungan warga. Apakah terdakwa paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sudah yang mulia. Silahkan. Maaf yang mulia, saya keberatan dengan surat dakwaan tersebut bahwasanya terdakwa Ijudin Ali pada hari itu tidak ikut melakukan transaksi yang mulia. Transaksi pada hari itu, terdakwa Ijudin Ali tengah bersama dengan terdakwa Adnan Fahri dan sedang melakukan transaksi MBR. Baik, untuk lebih lanjut lagi, silakan mendengarkan kesaksian dari saksi penuntut. Untuk terdakwa, silakan berpindah di samping penasihat hukum yang ada di samping. Para saksi dimohon untuk duduk di kursi interogasi. Sebelum kita mendengarkan kesaksiannya, kita akan melakukan sumpah terlebih dahulu. Pada juru sumpah silakan. Kepada para saksi silakan ikuti dan terima
sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dan kesaksian saya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Silakan pada para saksi untuk duduk kembali. Maaf yang mulia, saya selaku jaksa penuntut umum akan memberikan beberapa pertanyaan kepada saksi. Silakan. Pada saksi satu, silakan untuk memperkenalkan identitas Anda terlebih dahulu dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Kenalkan, nama saya Melani Sarana, hubungan saya dengan terdakwa hanya sebagai saksi. Untuk saksi dua, silakan perkenalkan nama Anda dan hubungan Anda dengan terdakwa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin. Hubungan saya dengan terdakwa Julian Ali hanya 11 Baiklah, untuk kepada para saksi silakan untuk menyampaikan kesaksian Anda terlebih dahulu. Saat itu sekitar pukul 10.15 saya akan mengantarkan makanan ke rumah teman tadi. Saat itu saya berangkat dari rumah membawa sebungkus nasi yang seperti biasa dipesan Adnan. Saat saya sudah sampai di depan kos rumah Adnan, di sana saya mengetuk pintu tapi tidak ada sama sekali yang buka. Saya kira mungkin Adnan sedang ada di luar rumah. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi. Saat saya masih berada di sekitar situ, saya akan dengar suara teriakan wanita dan saya akan mengetuk pintu kembali rumah Adnan. Suara wanita itu kembali lagi berteriak dan suara itu seperti yang merasa sekali kesakitan dan minta tolong. Karena saya merasa sangat takut, akhirnya saya pergi terburu-buru untuk meminta bantuan kepada warga sekitar. Kapan Anda berada di lokasi tersebut? Saat itu saya berada di lokasi pada tanggal 15 Oktober pukul 10.15 dan siang. Untuk saksi kedua, dipersilakan untuk menyampaikan kesaksiannya. Baik, pada saat itu saya akan hendak pergi ke berangkat kerja karena kerja saya bagian shift kedua, jadi saya berangkat sekitar pukul 10 lebih. Tapi di dalam perjalanan saya melihat jika Anissa pernah dengan terjuru. Saya memanggilnya dan bertanya ada apa, dan Anissa jawab katanya ada wanita yang minta tolong di ujung sana. Karena saya penasaran, akhirnya saya pergi ke sana bersama dengan Anissa. Dan baru sampai sana, saya langsung mengetuk pintu dan memang terdengar sangat nyaring jika ada suara teriakan wanita di dalam sana. Saya dan Anissa kemudian mengintip sedikit di jendela dan ternyata benar ada satu wanita yang sedang disekap di sana dan di sampingnya seorang pria yang sedang pingsan dengan luka di wajahnya. Dan juga waktu itu kita berdua melihat hampir saja pelaku menampar wanita dan wanita itu tangannya diikat. Lalu, apa yang kalian lakukan pada itu? Saya meminta Anissa untuk mencari bantuan warga lain dan menelpon pihak yang berwajib tak lama datang banyak warga kami langsung mendobrak dan menolong masuk untuk menggerebek pelaku yang ada di sana. Tak lama polisi datang dan mengamankan pelaku dan korban tertangkap. Bagaimana bentuk narkotika itu? Sepengetahuan saya, narkoba itu berbentuk daun singkong dan serbuk putih serta banyak botol minuman keras yang dibagikan. Maaf yang mulia, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Yang mulia. Maaf yang mulia, bahwasannya terdakwa melakukan penganiayaan sebab kehilangan kesadaran yang disebabkan oleh narkotika. Baiklah, terima kasih. Pada jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti terhadap kesaksian ini? Ada yang mulia, ini barang bukti berupa potongannya seberat 15 gram dan 25 gram satu-satu serta video ledakannya berada di belakang rumah terdakwa yang dari dia seluas 10 meter persegi. Maaf yang mulia, bahwasanya terdakwa F.D. Andian merupakan pengedar, pemakai, dan pecandu narkotika. Yang mulia. Maaf yang mulia, menurut keterangan saksi, jika terdakwa melakukan penganiayaan
penganiayaan terhadap korban yang mulia. Baiklah, kepada penasihat hukum untuk mendengar kasus ini. Terima kasih yang mulia. Menurut keterangan saksi, cadangan ganja seberat 15 gram dan sabu-sabu 25 gram dan 6 botol minuman beralkohol merupakan milik dari terdakwa Adnan Fahri yang dibeli dari terdakwa MD Elian dan melakukan transaksi bersama dengan terdakwa Yudi Ali dan diketahui oleh korban jika melakukan transaksi. Maaf yang mulia, menurut keterangan jika daun ganja sebesar 15 gram itu milik dari terdakwa Adnan dan sabu-sabu seberat 25 gram itu milik dari Yudi Ali. Apakah benar saksi ahli terdakwa? Benar yang mulia. Baik, terima kasih kepada saksi. Silakan duduk kembali di kursi. Baiklah, itu tolong kepada jaksa umum untuk membawa korban masuk ke dalam ruangan persidangan. Baik yang mulia, kepada panitia untuk meminta korban masuk ke dalam ruangan persidangan. Baik, kepada korban diharapkan memasuki ruangan persidangan. Baik yang mulia, kepada panitia untuk meminta korban masuk ke dalam ruangan persidangan. Baik, kepada korban diharapkan memasuki ruangan persidangan. Baiklah, silahkan duduk. Bagaimana kabar Anda? Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan ini? Maaf yang mulia, sebelum ini saya sebagai jaksa penuntut umum akan membacakan identitas dari korban. Nama Ida Rosita, umur 61 tahun, hubungan dengan korban merupakan tetangga jauh saja. Baik, terima kasih. Maaf yang mulia, saya selaku jaksa penuntut umum akan memberikan sebuah pertanyaan kepada korban. Silahkan. Kepada saudari Ida, silakan ceritakan kejadian Anda yang Anda alami saat itu. Pada saat itu, saya pernah pergi ke rumah saya, tapi saat itu dalam perjalanan ke sana ini, saya melihat tidak aneh ketika saya sedang apa. Saya kira dia hanya sedang bertemu dengan temannya saja. Tapi saat temannya sedang mengalami situasi tersebut sebaik dan keluar sinar-sinar kembali. Saya mengingatkan itu kepada saya sendiri jika ada banyak lalu ketiga. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya menghampiri Adnan dan bertanya kepadanya jika itu merupakan dari yang tidak. Dengan segera teman dari Adnan membuka saya. Saya berusaha untuk meminta tolong akan tetapi saya dikasih karena dia salah hebat. Saya berteriak hingga tidak sadarkan diri. Kekerasan dan penganiayaan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa? Mereka memukul teman saya sampai tidak sadarkan diri dan mereka mengangkat saya, menimpa saya dan mengancam saya. Ancaman seperti apa yang mereka lakukan? Mereka bilang jika saya memberitahu kepada semua orang maka saya akan menghabiskan mereka. Baiklah, terima kasih kepada saudari korban yang sudah mau memberikan kronologi yang terakhir. Baik, terima kasih. Sebelumnya, penganiayaan yang dilakukan oleh korban mungkin dalam bentuk tidak sadarkan diri karena memang korban dalam hal ini merupakan pecandu dan mengkonsumsi narkotika. Maaf yang mulia, penganiayaan yang sengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan sikap terpusat. Tindakan pidana penganiayaan merupakan perlakuan yang sewenang-wenang dalam rangka menyiksa yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ida yang sudah memberikan kronologinya secara singkat. Baiklah, pada saudari ini dipersilakan untuk duduk di semua. Pada jaksa penuntut umum, silakan bawa masuk korban dan dibawa ke dalam ruangan persidangan. Baik yang mulia. Pada korban kedua dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Maaf yang mulia, sebelum mulai saya akan membacakan identitas dari korban. Baik, silakan. Nama Widi Laksana Prasta Putra Pamsu, umur 23 tahun, hubungan dengan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa. Baik, terima kasih. Maaf yang mulia, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada korban. Silakan. Baiklah, kepada
saya benar-benar kelihatan wanita dan meminta tolong saya dan saya bersembunyi sangat besar dan tidak terlalu jauh dari tempat kejadian. Saya melihat kawan saya itu bahwa secara digusur dalam kosan tersebut dalam keadaan pingsan. Karena saya penasaran, saya menghampiri mereka secara diam-diam dan mengintai siapa wanita yang membawa mereka itu. Baiklah, kemudian apa yang kamu lakukan saat itu? Saya terus mengikuti dan saya melihat jika mereka sedang berpesta narkotika di rumah kosan itu. Saya kemudian terus mengikuti untuk menyelamatkan wanita itu dan ternyata wanita itu adalah teman saya. Bagaimana bisa mereka menemukan saya dan di belakang menggunakan rok hingga saya tidak sadarkan diri. Kekerasan apa saja yang mereka lakukan? Saya belajar bisa sampai saya tidak sadarkan diri. Saya ingin tahu dan saat saya sadarkan diri saya sudah dibawa ke rumah sakit oleh warga. Baiklah, kepada korban Yubi, terima kasih sudah mau menjelaskan kronologinya. Baik, pada saat itu, dipersilakan untuk menanggapi kasus. Terima kasih yang mulia. Menurut keterangan saksi bahwa memang hingga terdakwa Endri Endrian, Adnan Fahri dan Ijudin Ali melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap korban Ina Rosita dan Wibi Laksana. Akan tetapi mereka melakukan dengan keadaan tidak sadar karena pengaruh dari narkotika yang dikonsumsi yang mulia. Maaf yang mulia, menurut keterangan saksi, jika terdakwa melakukan penganiayaan karena unsur kesengajaan yang mulia. Maaf yang mulia, dapat disimpulkan menurut KUHP pasal 351 memukul orang dengan disengaja merupakan salah satu tindak pidana yang mulia. Maaf yang mulia, menurut KUHP pasal 351 pelaku penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama 28 tahun atau didenda sebanyak Rp4.500.000 jika perbuatan itu menjadikan luka berat. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada saksi yang bisa menguatkan semua ini? Ada. Ini buktinya berupa video yang dimana terdakwa Endri Endrian, Adnan Fahri dan Ijudin Ali melakukan penganiayaan terhadap korban Ina. Penuntut umum, apakah ada saksi yang bisa menguatkan semua ini? Ada. Ini buktinya berupa video yang dimana terdakwa Endri Endrian, Adnan Fahri dan Ijudin Ali melakukan penganiayaan terhadap korban Ina Rosita. Terima kasih. Baiklah, untuk itu terima kasih. Silakan kepada korban untuk kembali ke posisinya, Pak. Silakan kepada penasihat hukum untuk membantu terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik yang mulia, silakan terdakwa untuk masuk ke ruang sidang. Terdakwa Masuk. Silakan kepada penasihat hukum untuk memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan kembali. Baik yang mulia, ada terdakwa, silakan masuk ke ruang sidang. Silakan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutan. Baik yang mulia, surat dakwaan untuk terdakwa Endri Endrian, saudara melanggar pasal 55 ayat 1 KUHP secara bersama-sama membawa dan mengangkut narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dan yang beratnya lebih dari 1 kg. Pasal 146 ayat 2 URI nomor 35 tahun 2009 dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaraan dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1 sebagai maksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya 5 gram. Pelaku pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana dengan denda maksimal sebagaimana maksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 111 ayat 1. Dalam perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 112 URI nomor 35 tahun 2009 ayat 1. Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 127
nomor 35 tahun 2009, pemakaian atau penyalahgunaan narkoba atau adapun ancaman hukumannya lebih ringan, yakni menjalani rehabilitas atau dipenjara dengan masa maksimal 4 tahun penjara. Pasal 354 KUHP, barang siapa sengaja melukai berat orang lain dan diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian yang bersalah, diancam dengan pidana paling lama 10 tahun penjara. Maka dengan ini saudara Hendri Dian dikenakan hukuman penjara selama 22 tahun penjara. Surat dakwaan untuk saudara terdakwa apresiasi bahwasannya pasal 54 UU nomor 35 tahun 2009 korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Pengguna dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Pasal 354 KUHP, barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 10 tahun penjara. Maka dengan ini saudara terdakwa akan dikenai hukuman selama 15 tahun penjara. Surat dakwaan untuk terdakwa Ijudin Ali bahwasannya pasal 127 ayat 1 UU Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Pasal 54 UU 35 tahun 2009 korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan diancam untuk menggunakan narkotika. Penggunaan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama seumur hidup atau dihukum mati. Pasal 354 KUHP, barang siapa melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan penjara paling sedikit 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, bersalah diancam dengan pidana paling lama 10 tahun. Maka dengan ini hukuman untuk terdakwa Ijudin Ali yaitu selama 15 tahun penjara. Begitulah surat dakwaan dan surat tuntutan hukum yang kami bacakan. Terima kasih. Itulah surat tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum. Maka dengan ini kasus persidangan pengedaran narkoba dan penganiayaan saya tutup. Sekian, terima kasih.